Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mengoptimalkan monitoring terkait dengan situasi dan kondisi di sekitar kita ketika kita akan membangun sebuah kandang closed house. Rekan-rekan Trigroup dan juga rekan-rekan peternak dimanapun Anda berada, pada sesi video kali ini, saya akan membahas lebih rinci terkait dengan titik kritis ketika kita akan membangun kandang broiler modern. Dan sebenarnya poin penting-penting yang akan saya diskusikan akan bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menseleksi calon partner, calon plasma, dan tahapan pengembangan kerjasama berikutnya. Karena apa ini penting? Karena setiap partner yang akan kita jadikan sebagai mitra kerjasama harus benar-benar mengetahui konsep dasar pembangunan kandang modern. Salam luar biasa, salam perkasa. Pada siang hari ini saya ada di suatu lokasi di mana lokasi ini sedang dilakukan pembangunan kandang, dan tentunya terkait dengan pembangunan kandang kita harus memperhatikan banyak aspek yang harus kita pertimbangkan ketika kita akan membangun kandang. Hal ini penting karena potensi genetik broiler modern yang dia didesain tumbuh cepat harus dilakukan penyesuaian terkait dengan apa-apa yang menjadi faktor pertimbangan ketika kita membangun kandang. Sehingga dengan kandang yang optimal bisa mendukung ketercapaian performa genetik dan akhirnya broiler yang kita pelihara di kandang bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita akan membangun kandang akan saya jelaskan satu persatu di video ini, dan ikuti video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengetahui titik kritisnya, maka kita akan lebih rinci dan detail dalam menilai kelayakan apakah kandang tersebut akan kita jadikan partner bisnis atau plasma, atau justru kita harus tinggalkan kandang tersebut dan mencari peluang lain. Dalam hal ini adalah partner plasma lain yang mempunyai kandang yang lebih baik. Dengan situasi kondisi yang lebih baik, memungkinkan kita bisa mencapai performa yang optimal. Hal ini amat sangat penting karena beberapa titik kritis tersebut menjadi dasar acuan kita untuk menilai seberapa optimal sarana pendukungnya, seberapa optimal pula situasi fisik kandangnya, dan yang tidak kalah penting, apakah di area tersebut termasuk area dalam konteks di mana problem biosecurity menjadi titik kritis atau tidak. Bahkan beberapa situasi tertentu di area-area tertentu mempunyai risiko yang besar terhadap kesehatan ayam. Hal ini penting karena pada situasi di mana cekaman lingkungan tinggi terkait dengan bibit kuman akan berdampak terhadap kesehatan ayam di kandang kita, sehingga hal ini menjadi faktor yang harus kita jadikan sebagai pertimbangan ketika kita akan memilih kandang. Di sisi lain, ketika kita akan membangun kandang, tentunya hal-hal penting yang terkait dengan syarat minimal agar kondisi pencapaian performa ke depan bisa optimal pencapaiannya harus kita jadikan sebagai salah satu upaya kita untuk memitigasi lebih rinci faktor-faktor yang berdampak terhadap pencapaian performa ketika kandang tersebut akan diisi ayam. Berikut akan coba kami jelaskan satu persatu titik kritis yang perlu diperhatikan ketika kita akan membangun kandang, ataupun dalam konteks di mana kita akan mengaudit kandang dari calon mitra yang akan kita jadikan sebagai partner untuk bekerja sama menjadi suatu hal yang amat sangat penting. Setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan lebih rinci dan detail, di antaranya yang pertama adalah terkait dengan lokasi, kedua yang terkait dengan topografi tanah, yang ketiga terkait dengan letak, dan yang keempat adalah berhubungan dengan keamanan dan perizinan lingkungan. Baik, akan kita bahas satu persatu dari poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah lokasi. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara masalah lokasi di mana kita akan membangun kandang. Yang pertama adalah jauh dari pemukiman penduduk, dan minimal jaraknya idealnya adalah 1-2 km dari area kawasan padat penduduk. Kemudian yang kedua adalah jauh dari peternakan lain seperti ayam petelur, puyuh, unggas air, breeding farm, bahkan dengan broiler dari perusahaan lain yang di luar kendali kita. Kemudian yang ketiga adalah jauh dari RPU, rumah potong unggas ataupun rumah potong hewan. Ini menjadi salah satu acuan kita untuk bagaimana kita menilai apakah daerah tersebut termasuk area padat dengan lalu lintas yang hilir mudik dari kandang yang menuju RPU, sehingga harus betul-betul kita pastikan bahwa kandang yang akan kita bangun lokasinya jauh dari RPU atau rumah potong unggas. Kemudian yang keempat adalah jauh dari pengembangan area perumahan.
Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini developer-developer mencari potensi tanah untuk mengembangkan perumahan. Dan ini menjadi salah satu hal yang harus kita sinkronkan dengan program pemerintah tata kota terkait dengan pengembangan 5-10 tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan topografi tanah. Setidaknya ada 4 hal pula ketika kita bicara terkait dengan topografi tanah. Yang pertama adalah pilih area tanah yang datar. Karena dengan semakin banyaknya perbukitan, dengan semakin banyak area yang ada gundukan, maka biaya untuk cut and fill juga akan membengkak. Dan ini harus kita jadikan sebagai salah satu pertimbangan terkait dengan pemilihan area tanah yang datar dan rata. Kemudian yang kedua adalah bukan di area lembah atau bahkan di cekungan. Hal ini penting karena area tersebut biasanya akan berdampak terhadap situasi sirkulasi udara segar. Dan pada saat musim hujan, situasi lembab, maka area cekungan tersebut cenderung lebih lembab dan minim sirkulasi. Dan ini akan menyebabkan kondisi pemeliharaan di dalam kandang pun akan kena dampak. Hal tersebut penting karena asupan oksigen menjadi salah satu titik kritis ketika ayam semakin cepat pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga, ini adalah terkait dengan bukan di area yang rawan longsor, di area pegunungan dan di area-area yang di sekitar tebing. Hal ini amat sangat beresiko, tidak hanya sekedar ketika ada bahaya longsor, angin puting beliung, angin topan, dan rawan terjadi bencana alam karena area tebing, area pegunungan, dan area yang rawan longsor ini menjadikan salah satu hal yang mengganggu kenyamanan ketika kita melakukan ekspansi atau membangun kandang. Kemudian yang keempat adalah bukan di area ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan air laut. Kenapa hal ini penting? Karena semakin tinggi suatu area, maka tekanan oksigen akan semakin rendah. Dan hal ini akan menyebabkan asupan udara segar terkait dengan produktivitas ayam menjadi titik kritis yang harus lebih dipahami. Lebih jauh dari itu, ketinggian di atas 600 mdpl pada saat situasi lembab dengan curah hujan yang tinggi, maka tidak jarang terjadi kondisi yang berkabut dan ini akan berdampak terhadap kenyamanan ayam ketika terpapar oleh udara yang dingin dengan kelembapan yang tinggi. Kemudian faktor yang ketiga yang harus diperhatikan adalah letak. Setidaknya ada 4 hal juga terkait dengan letak yang harus kita waspadai. Pertama, pastikan posisi kandang yang akan kita bangun tersebut ada dekat dengan jalan utama, di mana akses jalan utama ini menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah tanpa melalui area yang penuh dengan pemukiman dan juga kawasan padat penduduk. Kemudian yang kedua adalah area yang dekat dengan area pemasaran. Hal ini penting karena semakin jauh dari area pemasaran, maka keterlibatan dari penangkap yang kadang-kadang kita masih memanfaatkan penangkap eksternal akan menjadi gangguan tersendiri ketika situasi serapan pasar minim, dan ini akan menjadikan salah satu pertimbangan sehubungan dengan penghitungan daya topang kandang ketika kita akan melakukan penjarangan. Kemudian yang ketiga, dekat dengan jaringan listrik yang 3 pas. Kenapa ini penting? Aliran listrik menjadi salah satu denyut nadi peternakan ketika kita akan membangun kandang closed house. Kenapa demikian? Area yang 3 pas listriknya, jaringannya akan lebih stabil dan ini menjadikan dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas voltase dan juga stabilitas kelistrikan agar kondisi pertumbuhan ayam optimal. Kemudian hal yang keempat terkait dengan letak adalah di area dengan sumber air yang baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Debit air yang minimal terutama di musim kemarau akan menjadi hambatan tersendiri. Di area-area tertentu yang kandungan airnya buruk, baik oleh adanya cemaran logam berat ataupun adanya kontaminasi kuman, menjadi titik kritis yang harus difahami. Tentunya tidak mungkin bukan sepanjang hidup ayam harus minum dengan air isi ulang, tentunya biayanya akan semakin tinggi dari sisi operasional. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah terkait dengan keamanan dan perizinan. Setidaknya ada 2 hal terkait dengan keamanan dan perizinan yang harus benar-benar kita waspadai. Yang pertama adalah di area yang tidak banyak LSM, tidak banyak ormas, dan tidak banyak premanisme. Kenapa ini penting? Karena kenyamanan kita dalam berbudidaya, kenyamanan operator dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, kenyamanan kita sebagai salah satu peternak yang ingin mengembangkan usahanya akan sangat dipengaruhi oleh kenyamanan dalam berusaha. Dan ketika banyak LSM dan banyak premanisme, maka ini akan mengganggu kenyamanan untuk berusaha
sehingga ini perlu diminimalkan dampak negatifnya. Ketika suatu area tertentu banyak LSM, banyak ormas, tentunya kolaborasi yang harmonis juga harus dilakukan. Saling memberikan dampak dan kontribusi yang positif, lingkungan tetap aman dan nyaman, dan LSM serta ormas yang ada juga bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan yang diharapkan tanpa mengganggu aktivitas yang ada di dalam kandang. Kemudian hal kedua terkait dengan keamanan dan perizinan yang tidak kalah penting adalah area yang ada bisa dipastikan pengembangan ke depan memang terlokalisir untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Sebaiknya sebelum membeli tanah dan dalam rencana akan dibangun kandang harus dipastikan dulu perizinan yang mudah inline dengan peraturan daerah dalam hal pengembangan wilayah. Dinas Tata Kota menjadi salah satu dinas yang wajib kita hubungi sehubungan dengan proyeksi 10-20 tahun ke depan. Demikianlah beberapa hal yang harus kita cermati dan titik kritis ketika kita akan membangun kandang, ketika kita akan mencari partner bisnis, ketika partner tersebut akan bergabung dengan kita. Sebagus apapun kandang, sekeren apapun kandang, semodern apapun kandang, ketika 1, 2, 3 aspek dan hal yang lainnya tidak saling mendukung, maka ini akan mengganggu produktivitas jangka panjang ke depan. Pastikan keempat hal tersebut bisa dicek secara lebih rinci dan pastikan pula kandang yang akan kita bangun berada di area-area yang aman dan nyaman untuk 10 bahkan 20 tahun ke depan. Tentunya hal ini penting kita jadikan sebagai dasar pertimbangan agar kondisi pencapaian performa produksi ketika masuk ayam nantinya benar-benar memberikan dampak yang baik terhadap ROI, Return of Investment, menjadi titik kritis yang harus kita pertimbangkan sehingga dalam jangka panjang ke depan, usaha yang kita kembangkan akan memberikan manfaat yang baik, tidak cuma sekedar untuk bertahan, namun bisa berkembang dari waktu ke waktu. Demikian penjelasan kami, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.